Sanksi tambahan dari Komdis PSSI buyarkan rencana perpisahan Manis Ciro dengan Bobotoh. Persib Bandung dipastikan tidak akan bisa memainkan Ciro Alvis dalam 2 pertandingan terakhir musim ini. Keputusan ini datang usai Komite Disiplin Komdis PSSI menjatuhkan sanksi tambahan kepada pemain asal Brazil tersebut, seperti tertuang dalam surat keputusan bernomor 159/PERLITER1 SKKD PSSI V 2025 tertanggal tanggal 8 Mei tahun 2025. Dalam salinan putusan itu, Ciro dijatuhi larangan bermain sebanyak 2 pertandingan serta denda sebesar 10 juta rupiah. Hukuman ini merupakan buntut dari kartu merah langsung yang ia terima saat Persib melawan Malut United pada tanggal 2 Mei lalu di Stadion Kieraha, Ternate. Komdis PSSI menyatakan bahwa Ciro melanggar pasal 49 ayat 1 huruf D dan ayat 2 Kode Disiplin PSSI 2023 karena dianggap menyikut pemain lawan, yakni Beimar Angulo. Namun, keputusan ini menuai kontroversi karena banyak yang menilai gerakan Ciro bersifat refleks dan tidak disengaja. Dalam tayangan ulang pertandingan, gerakan Ciro tampak sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan tubuh, bukan sebuah tindakan agresif dengan niat menyakiti. Hukuman ini sekaligus mengakhiri kisah Ciro bersama Persib tanpa momen perpisahan di lapangan. Sebelumnya, sang pemain sudah menyatakan akan meninggalkan Persib usai laga pekan ke-30 melawan PSS Sleman di Bandung, menjadikannya laga terakhir Ciro di hadapan Bobotoh. Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan supporter dan pengamat. Banyak yang menilai keputusan Komdis terlalu keras dan terkesan dibuat-buat. Pasalnya, insiden serupa yang terjadi pada pemain lain di musim yang sama tak selalu berujung pada larangan bermain 2 pertandingan tambahan. Dengan tidak adanya kesempatan banding, Persib maupun Ciro harus menerima keputusan ini. Bagi Bobotoh, ini menjadi kenyataan pahit. Salah satu pemain penting mereka harus menutup perjalanan tanpa selebrasi terakhir bersama publik Bandung. Tiron belum pasti bertahan di Persib, sebut masih dalam pembicaraan dengan manajemen. Di tengah euforia gelar juara kompetisi Liga 1 musim 2024/2025 yang baru saja diraih Persib Bandung, masa depan salah satu pemain kunci musim ini, Tiron Del Pino, justru masih diliputi tanda tanya. Meskipun tampil brilian dengan catatan 16 gol dan 6 assist hingga pekan ke-32, mantan pemain dari CD Tenerife tersebut belum bisa memastikan apakah akan tetap mengenakan jersey biru untuk musim depan. Tidak tahu, saya masih belum tahu, ujar Tiron singkat saat ditanya soal peluang bertahan bersama Persib setelah musim ini. Pemain asal Spanyol itu menyebut bahwa komunikasi dengan manajemen klub memang sudah dilakukan, namun belum ada keputusan final yang dibuat. Ia memilih untuk menuntaskan musim terlebih dahulu. Saya berbicara dengan manajemen, tapi masih ada 2 pertandingan, lanjutnya. Tiron menegaskan bahwa pembicaraan yang lebih konkret kemungkinan baru akan dilakukan setelah Liga 1 resmi berakhir. Setelah itu, baru mungkin akan ada pembicaraan lebih konkret, tutupnya. Rahmat Irianto habis kontrak di Persib, akankah kembali ke Persebaya? Nama Rahmat Irianto kembali menjadi perbincangan hangat di dunia sepak bola nasional, terutama di Liga 1 2025. Kontraknya bersama Persib Bandung akan segera berakhir pada tanggal 31 Maret tahun 2025. Bek serba bisa yang merupakan jebolan Akademi Persebaya Surabaya ini dikabarkan berpeluang besar untuk kembali ke klub yang membesarkannya. Sejak bergabung dengan Persib pada musim 2022, Rahmat telah mencatat berbagai pencapaian gemilang. Salah satu pencapaian terbaiknya adalah membawa Maung Bandung meraih gelar juara Liga 1 musim 2023. Prestasi tersebut merupakan pencapaian yang belum pernah ia raih saat masih berseragam Persebaya. Namun, perjalanan Rahmat bersama Persib tidak selalu berjalan mulus.
Pada musim 2024, ia mengalami cedera anterior cruciate ligament ACL, yang memaksanya absen panjang setelah hanya tampil dalam 12 pertandingan. Cedera ini menjadi pukulan berat, baik bagi sang pemain maupun bagi Persib, mengingat perannya yang sangat penting dalam menjaga lini pertahanan tim. Dengan kontraknya yang akan segera berakhir, peluang bagi Persebaya untuk memulangkan Rahmat Irianto terbuka lebar. Sebagai pemain yang dibesarkan di klub tersebut, ia memiliki rekam jejak yang cukup kuat di Persebaya. Selama memperkuat Bajul Ijo, ia tampil dalam 49 pertandingan dan mencetak 1 gol. Keunggulan utama Rahmat adalah fleksibilitasnya di lapangan. Ia mampu bermain sebagai bek tengah, bek kanan, maupun gelandang bertahan. Hal itu menjadikannya salah satu pemain yang cukup diandalkan di berbagai klub yang pernah ia bela. Berdasarkan data Transfermarkt, nilai pasar Rahmat saat ini diperkirakan mencapai 4,78 miliar rupiah. Jika Persebaya benar-benar ingin membawanya kembali, mereka harus menyiapkan strategi negosiasi yang matang, terutama dalam menghadapi persaingan dengan klub lain yang juga tertarik merekrut mantan kapten Timnas Indonesia U23 ini. Bagi para penggemar sepak bola yang ingin mengetahui lebih dalam tentang perjalanan karir Rahmat Irianto, sinyal bahaya lini pertahanan Persib Bandung lawan Persita Tangerang, 3 pilar ini dipastikan absen. Persib Bandung kehilangan 3 bek langsung saat melawan Persita Tangerang. Plus Ciro Alvis, maka ada 4 pemain inti yang tidak akan bermain pada pekan ke-33 Liga 1, 2024-2025 itu. 3 bek yang absen adalah Kakang Rudianto, Nick Kuipers, dan Edo Febriansah. Sedangkan Ciro masih absen karena mendapat sanksi tambahan imbas kartu merah langsung saat melawan Malut United. 3 bek absen karena kartu yang didapat ketika melawan Barito Putra. Laga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, itu berakhir 1-1. Kakang harus absen karena kartu kuning yang dia dapat pada menit 18 merupakan yang keempat musim ini. Sedangkan Nick mendapat kartu kuning ke-7 musim ini pada menit 61. Untuk Edo, dia jelas absen karena memperoleh kartu kuning kedua pada laga melawan Barito, pada menit 83. Saat itu, Persib malah mampu menyamakan kedudukan melalui gol bunuh diri lawan setelah Edo meninggalkan arena pertandingan. Maka, keempat pemain di atas harus absen saat dijamu Persita Tangerang di Stadion Indomilek Arena, Jumat tanggal 16 Mei tahun 2025. Absennya 4 pemain ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi tim pelatih untuk meracik strategi yang mampu menutupi kekurangan tersebut. Dengan ambisi mengamankan 3 poin di kandang lawan, tantangan Persib kali ini terasa semakin berat. Namun, semangat juang dan kerja sama tim diharapkan dapat menjadi senjata utama dalam menghadapi laga krusial ini.